Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di momen kali ini kita akan kembali mengisahkan bagaimana rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang jujur. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda miskin yang di akhir kisahnya ia mendapat rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini berlatar belakang di zaman tabi'in. Diperkirakan mungkin berada di tahun 700 sampai 800 Masehi. Ada seorang anak muda yang datang ke sebuah masjid di kota Damaskus. Anak muda ini berasal dari luar Damaskus dan masjid ini bernama Masjid At-Taubah. Muda ini ketika itu memang sengaja datang ke Damaskus untuk mengadu nasib. Namun, ia datang tanpa membawa harta apapun. Dan ia pun bingung harus tinggal di mana ketika itu. Pada akhirnya, ia memutuskan tinggal di sebuah masjid yang bernama At-Taubah. Ketika pada suatu hari, ia datang ke masjid tersebut dan ia bertemu dengan pengurus masjid sekaligus orang ini merangkap sebagai kiai atau ustadznya untuk Masjid At-Taubah ini. Dan ketika pemuda ini datang bertemu dengan imam masjid, pemuda ini mengatakan, "Wahai imam, aku adalah pemuda miskin dari luar kota Damaskus. Bolehkah jika aku tinggal di masjid ini bersamamu? Mungkin aku bisa bantu-bantu di sini dan sekaligus aku bisa belajar tentang agama Islam darimu." Pemuda ini berharap diperbolehkan untuk tinggal dan sekalian menjadi murid dari imam ini. Maka sang imam berkata, "Baiklah anak muda, silahkan engkau tinggal di masjid ini. Tapi kau harus sabar. Ikutilah kehidupanku pada saat aku makan, engkau makan. Dan jika aku tidak makan, engkau juga tidak makan." Pemuda ini pun senang mendengarnya. Dan mulai saat itu, ia tinggal bersama sang imam di sebuah masjid At-Taubah ini. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu, kata pemuda ini, "Setelah aku tinggal selama 3 bulan di masjid ini, ternyata guruku ini luar biasa. Beliau orang yang sangat zuhud, dan jika ada makanan, maka ia akan makan. Dan jika tidak ada, maka kami pun berpuasa. Dan hari ini, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudah 3 hari kami berpuasa. Hanya makan sebutir kurma dan segelas air. Ketika buka puasa dan sahur, kulihat guruku ini masih kuat dan aku merasa sudah sangat lemah. Sudah 3 hari aku tidak makan, saking tidak kuatnya, kubungkukan pundakku ke arah perut untuk menekan perutku supaya laparku hilang." Sepanjang hari, pemuda ini menahan rasa lemas dan laparnya. Hingga ketika itu, ia duduk mendengarkan ceramah dari sang imam. Ia pun tidak bisa menangkap apa yang imam ajarkan, karena tidak konsen dan saking laparnya. Di kondisi seperti ini, syaitan datang menggoda. "Wahai anak muda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencari makanan. Kalau kau tidak mencuri makanan, maka kau akan makan dari mana? Jika engkau meminta makanan kepada gurumu, gurumu tidak memilikinya. Jika engkau minta dengan orang, maka gurumu melarang untuk mengemis. Sekarang kau curi sepotong roti, supaya engkau tidak mati kelaparan." Karena diliputi kelaparan, maka pemuda ini pun berniat untuk mencuri makanan. Dan ia putuskan untuk mencuri makanan di rumah sebelah Masjid At-Taubah ini. Pemuda ini pun segera naik ke atap satu rumah di samping masjid. Dari atas rumah, ia melihat 3 orang wanita tanpa menggunakan hijab sedang berada di dalam rumah sedang menenun kain. Akhirnya, ia memalingkan pandangannya karena ia tahu itu haram dan bukan itu yang ia cari. Karena tidak mendapatkan makanan di rumah yang pertama, kemudian ia bergeser ke rumah sebelah lagi. Yang artinya, ini adalah rumah kedua dari masjid tempat ia tinggal. Maka naiklah ia ke atap bagian belakang rumah tersebut. Dan dari atap, ia melihat ada sebuah panci yang sedang memasak 2 buah terong. Ia melihat terong ini sudah hampir matang. Maka pemuda ini pun melihat di sekitaran kompor yang sedang dalam keadaan menyala itu. Di sana, tak ada orang yang menjaganya. Kemudian, pemuda ini melompat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan dia mengambil 1 terong yang sedang dimasak.
Kemudian ia menggigit dan akan menelannya. Sebelum ditelan, tiba-tiba pemuda ini teringat dan muncul ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini berkata dalam hatinya, "Subhanallah, setan berhasil menghasutku melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, masuk ke rumah orang tanpa izin. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, aku sedang memakan makanan haram. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatku mati kelaparan karena meninggalkan yang haram." Lalu pemuda ini melempar terong tersebut ke lantai dan tak jadi ia memakannya. Lalu ia keluar dari rumah itu dan kemudian kembali lagi ke masjid At-Taubah. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, setelah pemuda ini kembali ke masjid, ia langsung ikut mendengarkan ceramah dari gurunya dan tetap saja ia tidak bisa menangkap materi apa yang sedang disampaikan gurunya ini. Karena saking laparnya, lalu setelah ceramah dari gurunya selesai, pria ini masuk ke dalam masjid. Dan ketika itu, ada seorang wanita muda berhijab datang kepada sang imam. Pria ini pun melihat dari dalam masjid, gurunya dan wanita ini sedang berbicara sesuatu yang sangat serius, tapi tidak terdengar apa yang sedang dibicarakan. Akan tetapi, hanya terlihat dari raut wajah mereka berdua saja. Akhirnya ketika itu, sang guru atau imamnya ini memanggil pemuda ini. Dan ia berkata kepada pemuda ini di depan wanita muda tadi, "Wahai muridku, kemarilah engkau." Lalu pemuda ini pun berjalan ke arah gurunya dan duduk di sebelahnya. Gurunya berkata, "Wahai muridku, wanita di sebelahku ini sedang mencari jodoh. Apakah engkau sudah menikah?" Dan pemuda ini pun menjawab, "Wahai imam, aku masih lajang dan belum pernah menikah." Gurunya bertanya lagi, "Apakah engkau ingin menikah?" Lalu pemuda ini pun menundukkan kepalanya terdiam dan tidak menjawab. Ditanya sekali lagi oleh gurunya, "Wahai muridku, apakah engkau ingin menikah?" Pemuda ini masih diam dan tidak menjawab. Untuk ketiga kalinya gurunya bertanya, "Wahai anak muda, jawablah, apakah engkau ingin menikah?" Dan pada akhirnya pemuda ini pun menjawab, "Wahai imamku, setelah hidupku bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupku bergantung kepadamu. Jika engkau makan, aku makan. Dan jika engkau tidak makan, aku pun juga tidak ikut makan. Dan engkau tahu bahwasanya aku tidak punya harta apapun. Aku pemuda miskin. Ini sekarang engkau bertanya kepadaku tentang menikah. Bagaimana caranya aku memberi dia makan? Sementara kita berdua saja sudah 3 hari ini tidak makan." Gurunya berkata, "Wanita bercadar di sebelahku ini suaminya telah meninggal, dan ia telah lewat dari masa idahnya 4 bulan 10 hari. Suaminya dulu telah meninggalkan harta yang cukup. Ia masih muda dan takut akan timbul fitnah dari orang-orang di sekitar rumahnya. Dia ingin aku mencarikan jodoh untuknya, dan kuanggap engkau cocok. Apakah engkau mau?" Pemuda ini pun menjawab, "Iya, aku mau." Gurunya pun bertanya kepada si wanita, "Apakah engkau mau dengan muridku ini?" Wanita ini pun menjawab, "Ya, aku mau." Singkat cerita, dinikahkanlah muridnya ini dengan wanita muda itu. Diambillah kendi-kendi milik gurunya dan dijadikan sebagai mahar. Dan dipanggillah wali dari si wanita. Kemudian mereka berdua resmi dinikahkan. Sobat-sobatku seiman, ketika itu gurunya berkata kepada mereka berdua, "Ajaklah suamimu ini pulang ke rumahmu. Sudah tidak usah menumpang lagi di masjid ini bersamaku. Jika ingin sholat atau sekedar menengokku, datanglah kemari." Akhirnya diajaklah pemuda ini pulang ke rumahnya. Di jalan pulang, ia melewati rumah yang baru tadi ia panjat, yang di dalamnya ada 3 orang wanita yang sedang menenun kain. Ia pikir itulah rumah istrinya ini, tapi ternyata bukan. Mereka berjalan ke sebelah rumahnya. Istrinya membukakan pintu dan berkata, "Silakan masuk suamiku, inilah rumah kita." Pemuda ini pun terkejut. Ia pun berkata dalam hatinya, "Ini kan rumah kedua yang tadi aku panjat, dan aku sempat akan memakan terong yang ia masak." Pemuda ini pun masuk dan agak panik raut wajahnya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah, istrinya berkata,
tadi kudengar engkau belum makan selama 3 hari. Aku akan siapkan makanan untuk engkau, wahai suamiku." Lalu istrinya pun berjalan ke dapur, dan ia pun kaget melihat terong yang dimasaknya sudah jatuh di lantai. Terus pemuda ini mendekati istrinya, dan ia menjelaskan bahwa tadi ia sempat memakan terong itu. Dan demi Allah, aku belum menelannya, karena takut dengan Allah. Kulempar terong itu ke lantai dapurmu. Istrinya pun berkata, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Allah menjadikan sekarang makanan itu pancinya, rumahnya, dan pemilik rumahnya menjadi milikmu sekarang." Jadi itulah kisah tentang pemuda miskin dan sebuah terong. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.